suatu masa di gurun tandus Jazirah Arab, di mana langit terbentang luas tanpa batas dan malam-malam dipenuhi oleh bintang-bintang yang bersinar cemerlang, duduklah seorang utusan Allah yang mulia, Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Di sela-sela malam yang sunyi, beliau menyampaikan kepada para sahabatnya sebuah nubuat yang misterius tentang sebuah tempat yang jauh, asing bagi pendengaran orang-orang Arab saat itu, sebuah kota bernama Isfahan. Rasulullah pernah bersabda tentang munculnya sosok yang dikenal sebagai Dajjal, fitnah terbesar yang akan mengguncang umat manusia di akhir zaman. Dalam banyak riwayat, beliau menggambarkan Dajjal sebagai makhluk yang penuh tipu daya, datang membawa keajaiban dan bencana, menyesatkan siapa saja yang lemah imannya. Namun, ada satu riwayat yang mencuat di antara sabda-sabda beliau yang menyebut dengan jelas sebuah tempat yang akan menjadi bagian penting dari fitnah ini, Isfahan. Dalam riwayat Sahih Muslim dan juga dicatat oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah, Rasulullah menyebut bahwa Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang dari kota Isfahan yang mengenakan jubah panjang khas masyarakat Yahudi. Angka ini bukan hanya simbolis melainkan isyarat yang kuat bahwa Isfahan, sebuah kota kuno di wilayah Persia, akan memainkan peran sentral dalam kemunculan Dajjal. Isfahan sendiri adalah kota yang kaya akan sejarah dan budaya, berdiri megah di tengah dataran tinggi Iran Tengah. Kota ini sudah lama dikenal sebagai pusat peradaban, tempat berkumpulnya para ilmuwan, seniman, dan pedagang sejak abad-abad awal Masehi. Bangunan-bangunan berarsitektur indah menghiasi kota ini, mulai dari masjid berkubah biru, jembatan-jembatan batu yang melintasi sungai Zayandeh, hingga pasar-pasar tua yang menjual sutra dan rempah dari timur. Namun di balik keindahannya, nubuat Nabi Muhammad mengandung peringatan yang mendalam. Beliau tidak menyebut kota itu dalam konteks kebesaran atau keindahan, melainkan dalam konteks kegelapan dan pengikut kesesatan. Sebuah kota yang akan menjadi sumber kekuatan bagi fitnah terbesar umat manusia. Para ulama pun sejak dahulu berusaha menafsirkan makna di balik penyebutan Isfahan ini. Apakah itu menunjukkan kekuatan politik atau keagamaan yang berkembang di sana? Apakah itu isyarat tentang aliansi tertentu yang akan muncul menjelang akhir zaman? Dalam pemahaman beberapa ulama seperti Imam Al-Nawawi, penyebutan Isfahan tidak bisa dilepaskan dari keberadaan komunitas Yahudi besar yang dahulu bermukim di kota tersebut. Mereka memiliki pengaruh yang signifikan di berbagai bidang, dari perdagangan hingga ilmu pengetahuan. Ada yang menafsirkan bahwa Dajjal akan memanfaatkan pengaruh dan kekuatan mereka dalam menyebarkan fitnahnya. Yang lain percaya bahwa penyebutan ini bersifat simbolis, mengisyaratkan bahwa pusat kekuatan Dajjal akan lahir dari tempat-tempat yang sebelumnya memiliki sejarah panjang dalam perlawanan terhadap para nabi. Tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa Isfahan dalam nubuat tersebut bukan semata-mata nama geografis, melainkan kiasan untuk menunjukkan bagaimana fitnah akhir zaman bisa berasal dari tempat yang dahulu dianggap sebagai pusat ilmu dan budaya, namun kemudian berubah menjadi pusat kesesatan dan penyesatan. Kisah ini terus hidup dalam ingatan umat Islam. Setiap kali terjadi gejolak di Timur Tengah, setiap kali muncul pergerakan atau kekuatan baru dari wilayah Persia, umat Islam teringat akan nubuat Nabi mereka. Apakah ini pertanda bahwa waktu yang dijanjikan itu semakin dekat? Apakah kota Isfahan masih menyimpan rahasia besar yang akan terkuak menjelang akhir zaman? Hingga hari ini, kota Isfahan berdiri megah di jantung Iran. Kota itu telah menyaksikan jatuh bangunnya banyak dinasti dan kekaisaran, dari Sasaniyah hingga Safawi, dari kekuasaan Islam hingga pemerintahan modern Iran. Namun bayang-bayang nubuat itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap menjadi misteri yang menggantung di angkasa, menjadi bagian dari puzzle besar tentang akhir kehidupan dunia ini. Umat Islam meyakini bahwa hanya dengan ilmu, iman, dan ketakwaan yang kuat, mereka dapat menghadapi fitnah Dajjal dari manapun ia muncul. Dan Isfahan, entah sebagai tempat nyata atau simbol akhir zaman, tetap menjadi pengingat bahwa kebenaran harus terus dijaga, walau dunia berubah dan zaman terus berganti. Namun misteri Isfahan dalam nubuat Rasulullah tidak berhenti hanya pada angka 70.000 pengikut Dajjal yang berasal dari kota itu. Di balik angka tersebut, para ahli hadis dan sejarawan mencoba menyingkap makna yang lebih dalam, menyusuri jejak sejarah, akar kebudayaan, dan realitas geopolitik yang mungkin berkaitan dengan akhir zaman. Seiring berjalannya waktu, muncul pertanyaan yang semakin kuat. Mengapa Isfahan? Mengapa kota itu disebut secara khusus oleh lisan seorang nabi yang hidup jauh dari Persia? Isfahan sejak awal merupakan kota dengan kekuatan tersendiri. Pada masa pra-Islam, ia adalah pusat spiritual dan administratif dari Kekaisaran Sasaniyah.
Setelah penaklukan Islam, kota ini menjadi salah satu pusat penting dakwah dan ilmu pengetahuan Islam di timur. Namun, komunitas Yahudi di Isfahan tetap bertahan dalam jumlah besar selama berabad-abad. Bahkan sampai abad ke-20, kota ini dikenal sebagai rumah bagi populasi Yahudi terbesar di Iran. Disinilah sebagian ulama melihat titik sambung dengan nubuat Nabi Muhammad tentang pengikut Dajjal dari kalangan Yahudi Isfahan. Rasulullah tidak menyebutkan secara sembarangan atau tanpa hikmah. Setiap sabda beliau syarat makna. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa para pengikut Dajjal bukan hanya terdiri dari kaum yang tidak beriman, namun juga dari kalangan yang memiliki kepandaian, ilmu, dan pengaruh. Hal ini sesuai dengan gambaran banyak ulama bahwa para pengikut Dajjal bukan orang-orang biasa, melainkan orang-orang yang memiliki kapasitas besar, namun memilih jalan kebatilan. Riwayat yang menyebutkan jubah panjang atau dalam bahasa Arab disebut sebagai tayalisa juga membuka pintu tafsir mendalam. Pakaian ini adalah khas dari komunitas Yahudi Persia, sebuah isyarat kuat bahwa identitas budaya dan spiritual mereka akan berperan dalam dinamika akhir zaman. Dajjal, dengan segala tipu dayanya, tidak hanya menggunakan kekuatan fisik, namun juga propaganda, simbol, dan pengaruh budaya untuk menguasai hati dan pikiran manusia. Isfahan, dalam konteks ini, bukan sekadar titik di peta, melainkan representasi dari tempat yang dahulu penuh cahaya ilmu, namun bisa berubah menjadi pusat kegelapan jika ilmu itu diselewengkan. Beberapa mufasir dan peneliti modern bahkan mengaitkan nubuat ini dengan dinamika kontemporer di Timur Tengah. Isfahan, yang saat ini menjadi salah satu kota paling maju di Iran, juga menjadi pusat dari program teknologi tinggi, termasuk riset nuklir dan pengembangan teknologi militer. Muncul dugaan bahwa dari kota inilah, suatu hari, bisa muncul kekuatan besar yang memiliki pengaruh global. Apakah itu berarti Isfahan secara harfiah akan menjadi pangkalan kekuatan Dajjal? Atau ini hanyalah simbol akan munculnya fitnah besar dari tempat yang dahulu dianggap aman dan berperadaban tinggi? Dari perspektif spiritual, nubuat ini menjadi peringatan bahwa fitnah terbesar tidak selalu muncul dari tempat yang terlihat buruk secara kasat mata. Ia bisa datang dari tempat yang indah, dari bangsa yang berilmu, dari pusat-pusat kebudayaan yang selama ini diagungkan. Disinilah umat Islam diingatkan untuk tidak tertipu oleh kemajuan lahiriah semata. Sebab dalam setiap kemajuan yang tidak disertai iman, terselip potensi besar untuk kehancuran moral dan spiritual. Dan tatkala Dajjal benar-benar muncul, seperti dalam banyak riwayat, ia akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan, memberikan ilusi surga dan neraka, dan mampu melakukan hal-hal yang seolah-olah adalah mukjizat. Dalam kondisi seperti ini, hanya orang-orang yang berpegang teguh pada wahyu, iman, dan petunjuk Rasulullah yang akan selamat. Bahkan dalam sabda beliau disebutkan bahwa orang yang hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi akan terlindung dari fitnah Dajjal. Ini adalah bentuk perlindungan spiritual yang hanya bisa didapat melalui kedekatan kepada Al-Quran dan keteguhan hati dalam kebenaran. Misteri Isfahan tetaplah hidup. Ia bukan sekadar kisah lama atau riwayat usang yang hanya diceritakan dalam kitab-kitab hadis. Ia adalah isyarat, peringatan, sekaligus tantangan zaman. Bagi mereka yang ingin membaca tanda-tanda akhir zaman, menyelami misteri Isfahan adalah bagian dari memahami strategi Dajjal dalam menyesatkan umat manusia. Dan bagi yang beriman, ini adalah peluang untuk memperkuat diri, mempersiapkan jiwa dan masyarakat agar tetap kokoh di tengah badai fitnah yang dijanjikan akan datang dengan dahsyatnya. Ketika dunia semakin mendekati waktunya dan gejolak dunia kian sering menyeret hati manusia ke arah kesesatan, misteri Isfahan akan semakin terasa nyata. Dan mungkin dari sanalah ujian terbesar manusia dimulai. Sebagian ahli hikmah dan pemerhati nubuat menilai bahwa penyebutan Isfahan bukan hanya menggambarkan sebuah tempat dalam konteks geografis, melainkan juga sebagai simbol dari sebuah pusat kekuasaan yang penuh dengan kompleksitas peradaban manusia. Isfahan dalam sejarah dikenal tidak hanya sebagai kota indah dengan kubah-kubah berwarna safir dan lorong-lorong bazar yang berliku, tetapi juga sebagai tempat bertemunya banyak pemikiran, ideologi, dan kekuatan spiritual. Dalam narasi nubuat Rasulullah, kota ini dihubungkan langsung dengan pengikut Dajjal, makhluk yang akan membawa fitnah terbesar sebelum kiamat. Dajjal bukan sekadar sosok fisik, tetapi simbol dari kejahatan yang sistemik, tipu daya yang terstruktur, dan kekuatan yang mampu mengubah persepsi manusia tentang kebenaran. Maka, bila ia memiliki basis pengikut dari Isfahan, besar kemungkinan tempat ini akan menjadi salah satu pusat penyebaran ideologi Dajjal, yakni ideologi yang membelokkan manusia dari kebenaran ilahi ke arah kemusyrikan modern, materialisme,
dan penyembahan terhadap makhluk. Para sejarawan Islam yang mendalami tema akhir zaman seringkali menempatkan Isfahan dalam peta geopolitik dunia masa depan. Mereka melihat adanya kemungkinan besar bahwa dari wilayah inilah lahir kekuatan yang secara tidak langsung memfasilitasi kemunculan Dajjal, baik dalam bentuk teknologi, kekuatan ekonomi, atau aliansi politik. Ini diperkuat dengan kondisi dunia kontemporer, di mana Iran, tempat Isfahan berada, menjadi salah satu negara paling berpengaruh di kawasan Timur Tengah dengan peran besar dalam banyak konflik regional maupun strategi global. Beberapa penafsir kontemporer bahkan menghubungkan nubuat ini dengan perkembangan teknologi mutakhir yang kini berkembang pesat di kota-kota seperti Isfahan. Sebagai kota industri dan teknologi tinggi, Isfahan kini menampung banyak fasilitas riset sains, termasuk dalam bidang nuklir dan militer. Dalam pandangan eskatologis Islam, kekuatan-kekuatan seperti inilah yang akan menjadi senjata bagi Dajjal dalam menguasai dunia. Bukan hanya senjata fisik, tetapi juga senjata ideologis dan psikologis. Namun, terlepas dari semua spekulasi itu, inti dari peringatan Rasulullah bukanlah pada kota atau angka, tetapi pada kesiapan umat Islam menghadapi fitnah besar tersebut. Rasulullah dengan jelas menggambarkan bahwa fitnah Dajjal akan menyentuh semua aspek kehidupan manusia. Makanan, tempat tinggal, keluarga, bahkan iman itu sendiri. Maka, siapapun dan dimanapun seseorang berada, jika tidak memiliki benteng keimanan yang kokoh, ia bisa saja terjatuh dalam fitnah itu, meski tidak berada di Isfahan sekalipun. Nubuat ini juga membawa pesan bahwa jangan sampai umat terlena dengan kemajuan duniawi semata. Isfahan bisa menjadi contoh bahwa kota dengan sejarah spiritual dan ilmu tinggi pun bisa berubah menjadi sarang fitnah jika penduduknya berpaling dari cahaya wahyu. Umat Islam harus senantiasa menata hati, memperdalam pemahaman agama, dan terus menjaga hubungan dengan Al-Quran sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang tidak bisa dipalsukan oleh apapun. Seiring waktu terus bergulir, dunia akan menyaksikan bagaimana satu demi satu nubuat Rasulullah terwujud di hadapan mata. Isfahan mungkin hari ini hanyalah nama kota biasa, namun dalam konteks akhir zaman, ia menyimpan makna yang sangat dalam. Ia adalah bagian dari skenario besar ilahi yang telah disampaikan oleh sang nabi kepada umatnya, sebagai isyarat agar mereka tidak tidur di tengah badai, tidak lalai di tengah keramaian dunia, dan tidak buta di tengah gemerlap cahaya yang menipu. Sungguh, siapa yang memahami nubuat ini dengan hati yang jernih dan iman yang tajam, akan mengerti bahwa yang paling utama bukan di mana Dajjal muncul, tetapi bagaimana kita menyiapkan diri agar tidak menjadi pengikutnya dari arah manapun ia datang. Dalam narasi-narasi akhir zaman, termasuk tentang Dajjal dan keterkaitannya dengan Isfahan, ada satu benang merah yang tidak boleh diabaikan, bahwa segala sesuatu yang disebut oleh Nabi Muhammad bukanlah hal sia-sia. Ketika beliau menyebut Isfahan secara eksplisit, maka itu adalah bagian dari strategi langit untuk membekali umat dengan peta jalan menjelang terjadinya peristiwa-peristiwa besar. Maka pertanyaannya bukan lagi mengapa Isfahan, melainkan bagaimana kita memahami peran Isfahan dalam panggung besar fitnah dunia yang akan datang. Isfahan dalam konteks sejarahnya adalah kota yang selalu berada di persimpangan antara kekuasaan dan pengetahuan. Pada masa pemerintahan dinasti Safawi, kota ini dijadikan ibu kota dan pusat utama pengembangan teologi, arsitektur, dan sains. Banyak ulama dan filsuf besar bermukim di sana. Masjid-masjid megah, madrasah, dan perpustakaan tumbuh subur. Namun, sebagaimana sejarah peradaban lainnya, kemegahan itu tidak selalu identik dengan kebenaran. Ketika cahaya wahyu tidak lagi menjadi pusat orientasi masyarakat, maka kota secanggih apapun bisa menjadi ladang kesesatan. Pengikut Dajjal dari Isfahan yang disebut berjumlah 70.000 orang, bukan hanya isyarat kuantitas, tetapi kualitas. Artinya, mereka bukan sekadar massa biasa, melainkan komunitas terlatih, terorganisir, dan memiliki ideologi yang kuat. Dalam konteks ini, banyak mufasir berpendapat bahwa mereka akan menjadi penggerak utama dari fitnah global yang dibawa oleh Dajjal. Mereka menyebarkan pengaruh bukan hanya dengan senjata, tapi dengan teknologi, informasi, propaganda, dan kekuatan ekonomi. Inilah yang menjadikan fitnah Dajjal sangat berbahaya. Ia tidak datang dengan kekerasan saja, tetapi dengan ilusi kebaikan, menjanjikan kemakmuran, keadilan, dan kedamaian. Padahal semua itu semu. Ulama besar seperti Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam al-Qurtubi menyebut bahwa Dajjal akan menggunakan berbagai simbol dan sistem untuk menipu umat manusia. Ia akan membuat manusia menyangka bahwa ia adalah pembawa solusi,
padahal ia adalah sumber kehancuran. Dan Isfahan, sebagai kota yang memiliki latar belakang kuat dalam hal ilmu dan pengaruh, sangat mungkin menjadi epicentrum dari narasi ilusi ini. Kita juga tidak bisa mengabaikan keterkaitan misteri Isfahan ini dengan peran Persia dalam sejarah eskatologi Islam. Dalam beberapa riwayat, Dajjal disebutkan akan muncul dari wilayah antara Syam dan Irak, tetapi gerakan dan penyebarannya sangat luas. Dari wilayah timur, termasuk Persia, ia akan menarik kekuatan dan pendukung. Tidak menutup kemungkinan bahwa struktur-struktur kekuasaan modern, baik secara politik, ekonomi, maupun militer, akan menjadi jalan bagi berkembangnya pengaruh Dajjal. Dan jika Isfahan menjadi pusat dari salah satu sistem itu, maka kebenaran nubuat Rasulullah terbukti di hadapan mata. Namun, di balik semua kengerian itu, Rasulullah tidak pernah meninggalkan umatnya tanpa pelindung. Beliau tidak hanya menyebutkan fitnah, tapi juga memberi solusi. Rasulullah bersabda bahwa siapapun yang membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi akan terlindung dari fitnah Dajjal. Ini bukan hanya tentang hafalan, tapi internalisasi makna. Surat Al-Kahfi mengisahkan tentang pemuda beriman yang menghindari kekuasaan zalim, tentang Musa dan Khidir yang mengajarkan kesabaran dalam memahami takdir, tentang pemilik 2 kebun yang sombong, dan tentang Zulkarnain yang membangun dinding penghalang antara manusia dan Ya'juj Ma'juj. Semua kisah itu memiliki benang merah dengan apa yang akan dihadapi umat saat Dajjal datang. Dalam bayang-bayang misteri Isfahan, umat Islam perlu membangun kekuatan spiritual, intelektual, dan sosial. Kekuatan ini bukan untuk berperang secara fisik, melainkan untuk menjaga agar iman tidak tergerus oleh sistem yang menyamar dalam bentuk kemajuan. Sebab, kelak, yang menjadi korban Dajjal bukan hanya mereka yang lemah secara ekonomi atau politik, tapi justru mereka yang tidak mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan, antara cahaya dan bayangan. Maka tugas kita bukan menghindari Isfahan secara fisik, tetapi membentengi diri dari nilai-nilai dan sistem yang memungkinkan Dajjal tumbuh subur, termasuk dari tempat-tempat yang pernah menjadi pusat kejayaan Islam sekalipun. Sebab fitnah terbesar selalu datang dari tempat yang tidak disangka-sangka, dari kekuatan yang tampak meyakinkan, dari wajah-wajah yang ramah namun menyembunyikan kebohongan di balik kata-kata indah. Isfahan hanyalah salah satu potongan dalam mozaik besar akhir zaman. Masih banyak tanda-tanda lain yang disampaikan Rasulullah dan semuanya saling terhubung. Namun satu hal yang pasti, umat Islam tidak akan tersesat selama mereka berpegang pada 2 pusaka agung yang ditinggalkan oleh Rasulullah, Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang menjadikan keduanya sebagai pedoman, ia akan mampu melintasi fitnah Isfahan, fitnah Dajjal, dan semua fitnah zaman dengan selamat. Namun misteri yang menyelimuti Isfahan tidak berhenti hanya pada keterkaitannya dengan Dajjal semata. Ia terus meluas ke ranah makna simbolik dan tafsir ruhani yang lebih dalam. Para ahli ilmu dan arif billah memandang bahwa penyebutan kota ini juga menyimpan isyarat tentang bagaimana sebuah peradaban, ketika terlepas dari poros ketauhidan, dapat menjadi alat bagi kekuatan batil, meski dahulu kota itu dipenuhi ilmu, budaya, dan kemegahan. Dalam banyak pengamatan sejarah, Isfahan pernah dikenal sebagai salah satu kota terindah di dunia Islam. Di masa dinasti Safawi, kota ini menjadi cerminan kejayaan arsitektur dan seni Islam, bahkan disebut sebagai separuh dunia. Masjid Shah dan Masjid Lotfollah berdiri megah dengan kubah yang bersinar di bawah langit Persia. Lorong-lorong pasar dipenuhi penjual permadani, keramik, dan sutra yang membangkitkan rasa takjub para musafir yang datang dari jauh. Namun, sebagaimana Al-Quran mengisahkan kaum-kaum terdahulu, kejayaan duniawi yang tidak dibarengi iman akan membawa kehancuran rohani. Rasulullah menyebut pengikut Dajjal dari Isfahan bukan karena kebetulan. Ada pelajaran mendalam bahwa bahkan pusat ilmu sekalipun, jika tidak dijaga dengan iman dan kebenaran, bisa tergelincir ke jurang fitnah. Dajjal tidak muncul dari padang pasir sunyi, tetapi dari tempat yang ramai, penuh manusia, dan syarat pengaruh. Ini adalah peringatan bahwa fitnah akhir zaman akan tumbuh di tempat yang kita kira aman, di tempat yang kita anggap berperadaban. Perlu diingat pula bahwa pengikut Dajjal dari Isfahan dalam hadis disebut mengenakan tayalisa, semacam jubah panjang yang khas, dikenal dalam tradisi Yahudi Persia. Hal ini mengisyaratkan adanya identitas budaya atau keagamaan yang akan terlibat secara aktif dalam proyek besar Dajjal. Dalam kerangka ini, peringatan Rasulullah semakin terasa mendesak. Jangan sampai kita hanya melihat simbol, tapi melupakan substansi. Jangan sampai kita terpesona oleh kemajuan teknologi, sains, dan estetika,
lalu tertidur dalam pelukan sistem yang perlahan menjauhkan umat dari tauhid dan wahyu. Di sisi lain, para sufi dan ulama hakikat juga menyoroti aspek ruhani dari penyebutan Isfahan. Mereka memandang bahwa kota itu sebagai simbol peradaban mencerminkan potensi manusia untuk mendaki puncak keilmuan dan keindahan, namun jika tidak dikendalikan oleh jiwa yang tunduk pada Tuhan, justru akan menjadi kendaraan bagi nafsu, ego, dan kekuasaan batil. Maka dalam konteks ini, Isfahan bukan sekadar titik geografis, tetapi juga simbol dari diri manusia yang penuh potensi, namun juga rawan disesatkan jika tidak diarahkan oleh iman. Fitnah Dajjal tidak datang seperti monster dari kegelapan. Ia datang dengan wajah yang meyakinkan, dengan sistem yang tampaknya adil, dengan janji-janji kemakmuran, dengan inovasi teknologi yang mengagumkan. Ia akan menawarkan solusi atas krisis dunia, mengobati luka sosial, memberi makan yang lapar, dan menyembuhkan yang sakit. Semua itu bukan karena kasih, melainkan karena ingin menguasai hati manusia. Dan Isfahan, sebagaimana disebut Rasulullah, akan menjadi salah satu poros dari gerakan tipu daya itu. Umat Islam hari ini harus mengambil pelajaran mendalam dari nubuat ini, bahwa menjaga iman tidak cukup hanya dengan doa dan ibadah ritual, tapi juga dengan melek terhadap realitas, waspada terhadap arah zaman, dan kuat dalam menghadapi arus pemikiran yang membawa umat menjauh dari tauhid. Jika dahulu fitnah datang dalam bentuk fisik, maka kini ia datang dalam bentuk media, sistem pendidikan, gaya hidup, bahkan ideologi. Rasulullah telah mengajarkan perlindungan paling dasar dari fitnah ini, membaca dan memahami surat Al-Kahfi setiap Jumat. Bukan hanya untuk mendapatkan cahaya di antara dua Jumat, tetapi agar kita benar-benar memahami kisah Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang memilih menjauh dari sistem kufur demi mempertahankan iman. Kita pun diminta untuk mengambil pelajaran dari kisah pemilik dua kebun, tentang bagaimana kesombongan akan kekayaan dan sistem duniawi bisa menjerumuskan manusia. Dan kisah Zulkarnain mengajarkan bahwa kekuasaan sejati adalah yang membentengi umat dari fitnah, bukan yang memperalat kekuasaan untuk menebar fitnah. Isfahan adalah pelajaran abadi bahwa tempat, sekuat dan seindah apapun, tetap bisa menjadi alat bagi kebatilan jika nilai-nilai ilahi ditanggalkan. Dan fitnah Dajjal tidak akan memilih tempat tanpa potensi besar. Ia akan tumbuh di jantung kekuasaan, peradaban, dan ilmu. Disitulah tantangan terbesar manusia berada. Pada akhirnya, misteri Isfahan akan terus hidup dalam lintasan sejarah umat ini, sampai waktu yang dijanjikan tiba. Umat Islam tidak diperintahkan untuk mencemaskan masa depan secara berlebihan, tetapi untuk mempersiapkan diri. Karena fitnah akan datang, sebagaimana pasti datangnya fajar setelah malam. Maka siapa yang bersiap, ia akan diselamatkan. Dan siapa yang lalai, ia akan terseret dalam pusaran tipu daya dunia yang semakin canggih, namun kehilangan arah. Namun, sebagaimana cahaya tidak pernah padam meski dikelilingi gelap, misteri Isfahan yang disebut dalam nubuat Rasulullah juga menyimpan hikmah besar bagi mereka yang mau merenung. Bukan untuk menakut-nakuti atau menumbuhkan paranoia, melainkan untuk membangkitkan kesadaran umat akan pentingnya kesiapsiagaan spiritual dan intelektual di tengah zaman yang kian syarat tipu daya. Dalam beberapa penafsiran sufistik dan hikmah kenabian, disebutkan bahwa Isfahan juga bisa dimaknai sebagai simbol dari pusat kekuatan dunia yang menjauh dari nilai-nilai tauhid. Ia bukan sekadar kota yang disebut karena keberadaan fisiknya, tetapi karena sifatnya. Sebagai representasi dunia yang mengagungkan kekuasaan, ilmu yang dilepaskan dari wahyu, dan kemajuan tanpa bimbingan kenabian. Maka ketika Rasulullah menyebut bahwa dari kota ini akan muncul 70.000 pengikut Dajjal, beliau tengah memberi peringatan bahwa akan ada kekuatan besar yang tampak memukau dari luar, tetapi hakikatnya menjauhkan manusia dari Sang Pencipta. Kita harus sadar bahwa angka 70.000 dalam konteks bahasa Arab klasik bukan sekadar jumlah matematis. Ia mencerminkan jumlah besar yang terorganisir, yang menjadi representasi dari sebuah gerakan atau kekuatan. Bila pengikut Dajjal dari Isfahan begitu banyak, maka bisa dipahami bahwa mereka bukan gerombolan liar, tetapi kelompok sistematis yang membawa ideologi dan misi global. Ini adalah ciri khas fitnah akhir zaman. Tidak muncul dari kekacauan acak, tetapi dari sistem dan struktur yang tampak kokoh dan profesional. Isfahan dalam kenyataan masa kini pun menunjukkan sinyal yang selaras dengan nubuat ini. Kota tersebut tidak hanya menjadi pusat budaya dan sejarah, tetapi juga pusat penelitian sains dan teknologi Iran modern. Berbagai laboratorium riset strategis, termasuk yang berkaitan dengan nuklir dan pertahanan,
terletak di sekitar kota ini. Banyak pengamat internasional bahkan menyebut Isfahan sebagai jantung teknologi Iran. Disinilah peringatan Rasulullah kembali menemukan relevansinya, bahwa dari tempat yang dihormati dan dianggap sebagai simbol peradaban pun bisa lahir bahaya besar jika ruh ilahiyah telah ditinggalkan. Namun bukan berarti umat Islam harus membenci kota itu, apalagi membenci penduduknya. Sebaliknya, ini adalah panggilan untuk merenung. Bagaimana kita menjaga setiap tempat agar tidak berubah menjadi pusat fitnah? Bagaimana kita menjaga ilmu agar tetap di bawah naungan wahyu? Dan yang lebih penting, bagaimana kita menjaga diri sendiri? Karena fitnah Dajjal tidak hanya soal kota, tetapi soal hati yang lemah, iman yang rapuh, dan akal yang tak lagi mampu membedakan cahaya dari bayangan. Rasulullah juga tidak pernah meninggalkan umatnya tanpa solusi. Dalam riwayat-riwayat syahih, disebutkan bahwa ketika Dajjal muncul, ia akan berkeliling dunia dengan sangat cepat, menyebarkan kebohongan dan menguji keimanan manusia. Satu-satunya tempat yang tidak bisa ia masuki hanyalah Makkah dan Madinah karena dijaga oleh para malaikat. Ini memberikan isyarat bahwa hanya tempat-tempat yang tetap dalam penjagaan tauhid dan iman yang mampu menahan laju fitnah itu. Sebaliknya, kota-kota yang terpesona oleh gemerlap dunia yang sibuk membangun menara dan teknologi namun melupakan pendidikan akhlak dan tauhid akan menjadi ladang subur bagi benih-benih fitnah Dajjal. Dan ini bukan hanya tentang Isfahan, ini bisa menjadi peringatan bagi seluruh dunia Islam. Maka yang paling penting hari ini bukanlah sekadar mencari tahu di mana Dajjal akan muncul atau kota mana yang akan menjadi markasnya. Yang paling penting adalah bertanya, apakah kita, keluarga kita, dan masyarakat kita siap untuk menghadapi fitnah itu? Apakah hati kita siap untuk tetap percaya kepada Allah ketika Dajjal menunjukkan surga palsunya? Apakah kita mampu menolak bujuk rayu dunia ketika kebatilan dibungkus dengan nama kemanusiaan, kemajuan, dan kebebasan? Karena fitnah Dajjal adalah ujian keimanan paling berat. Ia datang untuk menguji siapa yang benar-benar mengenal Allah dan siapa yang selama ini hanya mengikuti agama sebagai tradisi kosong. Dalam hadits disebutkan, Dajjal akan menulis kata kafir di dahinya yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang beriman. Artinya, hanya orang yang jiwanya bening, yang hatinya penuh cahaya ilahi, yang bisa mengenali mana kebenaran dan mana kebohongan. Tanpa itu, seseorang akan terseret oleh arus fitnah, meski ia tinggal jauh dari Isfahan. Kisah Isfahan dalam nubuat Rasulullah adalah cermin dari zaman kita. Ia menyimpan pesan mendalam bahwa tempat ilmu dan kekuatan harus selalu dijaga dalam naungan iman. Dan bila kita ingin selamat dari badai akhir zaman, maka kita harus membangun benteng dalam diri. Benteng iman, benteng tauhid, dan benteng pengenalan hakiki kepada Allah. Sebab yang paling ditakuti dari Dajjal bukan kekuatannya, tetapi kemampuannya mengubah kebenaran menjadi kebohongan yang dipercaya. Dan satu-satunya senjata untuk melawan itu adalah keyakinan yang teguh dan ilmu yang benar. Namun seiring semakin dekatnya akhir zaman, kesadaran akan fitnah Dajjal dan kota Isfahan sebagai bagian dari skenario besar itu menjadi semakin penting untuk direnungi. Bukan hanya karena ia adalah tanda dari rangkaian nubuat kenabian, tetapi karena seluruh peristiwa ini merupakan bagian dari ujian yang sangat berat yang bisa menimpa siapa saja, di mana saja, tanpa melihat tempat, waktu, bahkan status sosial atau keilmuan. Dajjal, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dalam berbagai hadits syahih, akan memiliki kemampuan luar biasa yang tidak pernah dimiliki manusia sebelumnya. Ia bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan bumi untuk menumbuhkan tanaman. Ia bisa menghidupkan kembali orang mati, atau tampaknya demikian. Padahal semua itu hanyalah tipu daya yang Allah izinkan untuk menguji manusia. Inilah fitnah paling besar dalam sejarah umat manusia. Dan dari semua lokasi di bumi ini, Rasulullah menyebut satu tempat sebagai sumber awal dari kekuatan pengikut Dajjal, Isfahan. Hal ini memberikan gambaran bahwa umat Islam tidak boleh memandang ancaman akhir zaman hanya sebagai mitos atau dongeng masa depan. Isfahan bukan sekadar kota asing yang jauh dari kehidupan kita, tetapi simbol bahwa sistem, kekuatan, dan peradaban dunia dapat menjadi instrumen dari fitnah jika tidak berpijak pada wahyu. Bahkan kota yang dahulu menjadi mercusuar ilmu dan keindahan bisa menjadi pusat penyimpangan jika ruh iman telah ditinggalkan.